Mari kita mengambil saat teduh. Setelah para malaikat menyaksikan bala tentara sorga memuji Allah, para gembala bergegas ke Betlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Seperti para gembala di masa lalu, mari dengan berdiri dan penuh sukacita kita rayakan kelahiran Yesus Tuhan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Tuhan Yesus datang ke dunia. Mari kita sambut dan katakan selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, nama yang kau bawa tiada arahnya. Salam, salam. Hey. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus yang mulia. Salam, salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah.
kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyambut Engkau, ya Yesus. Kami merayakan kelahiran-Mu. Kami bersuka cita dan bersyukur karena Engkau datang ke dunia. Engkau menyelamatkan kami semua. Engkau merengkuh dunia ini dengan cinta-Mu yang besar. Dan kami ingin merayakannya. Dan kami ingin menyatakan kehadiran-Mu Tuhan di dunia ini dalam kehidupan kami. Kami ingin terus memuji Engkau, ingin terus mengucapkan syukur padamu. Dan kiranya kidung kami, puji-pujian kami dan syukur kami berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita ajak seluruh dunia untuk bergembira bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu bahwa Yesus datang bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh dunia ini. Dengan bertepuk tangan, kita nyanyikan, hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Saudara sekalian, setelah para gembala menjumpai bayi Yesus, mereka dipenuhi dengan sukacita dan mereka juga memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan pujian kita seirama dengan gitar sorga yang bergema itu. Sorga bergema, katakan, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkit, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sorga berlahir Raja mulia. Raja mulia,
Raja mulia, lahir Raja mulia. Dengan seluruh alam raya kita kumandangkan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, hai gembala, karena apa sambutan ini menggagah? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh, sudah lahir juru selamat. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat kami persembahkan Tuhan. Gloria. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kami persilahkan Pendeta Lukius untuk melayankan firman untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara persilahkan duduk kembali. Sungguh malam ini merupakan suatu berkat yang istimewa kepada kita semua. Dalam kondisi keadaan yang masih pandemik, tetapi kita boleh bersama-sama merayakan malam puji dan sembah. Dan biarlah malam ini Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kita, dan sungguh-sungguh kita boleh merayakan lahirnya dan menyatakan hadirnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan manusia pada malam ini, Tuhan, Engkau telah lahir di dunia untuk menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan kembali semangat dan kehidupan yang ada. Sebelum kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap kata dari firman-Mu yang akan kami baca, karena kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh akan menyentuh, mengukir, dan membangun kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, berbicaralah Tuhan, karena kami sungguh sangat membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, setiap tahun kita merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sepanjang bulan Desember, entah berapa kali kita merayakan Natal.
Natal di tengah-tengah keluarga, Natal di tengah-tengah keluarga besar, Natal di wilayah, Natal yang ada di kantor, Natal yang ada di sekolah, Natal yang ada di gereja. Saudara-saudara, kemudian pada malam ini kita akan bertanya, sebetulnya dari semua ibadah, dari semua perayaan Natal itu, apa esensi dari kelahiran Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saudara-saudara, mari kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan dari surat Kolose, pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan bersabda. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 mau menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan malam puji dan doa dalam rangka Natal tahun 2021 ini, yaitu rayakan lahirnya, nyatakan hadir. Saudara-saudara, kalau kita ditanya apakah kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus, ya. Apa yang ada di dalam hati kita? Yang ada di dalam hati kita ketulusan, kesungguhan, keikhlasan. Kita menyanyikan nyanyian itu dengan sungguh-sungguh. Kita membaca firman Tuhan dengan menghayati. Dan kita boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh menghias pohon Natal. Kita boleh melakukan banyak aktivitas. Tetapi tahukah saudara, ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Dan itulah yang ditegur di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Rayakanlah lahirnya. Rayakan kelahiran Yesus. Rayakan dalam hal apa? Apakah kita cukup hanya merenung kembali Yesus Kristus lahir di palungan, Yesus Kristus lahir di kandang Betlehem? Kemudian kita sekarang di zaman sekarang merenungkan kembali seperti itu, cukupkah? Tidak. Kolose mau mengatakan kepada kita, rayakan kelahiran Kristus. Karena kelahiran Kristus telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia. Kita orang yang berdosa. Kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi karena kelahiran Kristus yang harus kita rayakan, bahwa kita menjadi orang pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara, inilah yang mau diingatkan dalam Kolose pasal 3. Rayakan kelahiran Kristus. Berarti rayakan bahwa hidupmu telah diubah dari sebuah kehidupan yang tidak ada harganya. Debu yang akan kembali menjadi debu. Yang seharusnya binasa.
Sekarang engkau karena kelahiran Kristus telah menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara, bagaimana kita merayakan kelahiran Kristus? Jadi kita semua harus di dalam malam puji dan doa malam ini dalam rangka Natal mau mengatakan, seperti apapun kehidupan saya hari ini, sesulit apapun yang saya hadapi, seperti apapun rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan yang kita alami, saya karena Yesus sudah lahir menjadi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang sangat dicintainya, orang-orang yang dipilih menjadi berharga, orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus. Sehingga benar-benar setiap nafas kehidupan kita karena kelahiran Kristus menjadi berharga, menjadi sangat berarti. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan hidupku gagal, hidupku sia-sia, hidupku tidak ada artinya. Yesus telah lahir. Rayakan kelahiran Kristus, bahwa engkau telah diubah dari yang sudah tidak ada nilainya menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Itulah yang seharusnya kita rayakan. Saudara-saudaraku, saya dan saudara ditempatkan di tengah-tengah dunia dalam situasi kondisi yang sungguh-sungguh saat ini sangat terbatas. Ada banyak kehidupan di sekitar kita yang sungguh-sungguh rapuh, yang sungguh-sungguh tidak berdaya, yang sungguh-sungguh sudah putus asa. Apakah saudara dan saya juga ikut dalam kerapuhan itu? Apakah kita menyanyikan nyanyian Natal, mengingat kelahiran Kristus di kandang Betlehem, dan kemudian menyalahkan segala aksesori Natal, tetapi kita mengatakan, Tuhan, hidupku tidak ada artinya, hidupku sudah gagal, hidupku sudah hancur? Tidak, saudara. Rayakan kelahirannya dan berkatalah di hadapan Tuhan, Tuhan, Kau tahu sesungguhnya aku tidak layak, aku hancur, aku gagal, aku tidak berbeda dengan orang-orang yang saat ini sedang rapuh. Tetapi karena kelahiranmu, karena Engkau datang di tengah-tengah dunia ini, aku menjadi orang-orang yang dikasihi. Aku adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Aku adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan hidup Kristus ini kepada setiap orang. Sehingga setiap orang punya harapan. Setiap orang punya semangat. Setiap orang masih punya masa depan. Saudara-saudara, surat Kolose pasal 3 melanjutkan. Bagaimana kita merayakan kelahiran Kristus? Menjadi orang-orang pilihan, orang-orang kudus, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yaitu melalui sebuah proses. Proses itu adalah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dengan kalimat kenakanlah, pakailah, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita merayakan lahirnya, kita harus juga dibentuk, diproses, dan siap untuk selalu memakai. Saudara-saudara, jikalau saudara tadi mau berangkat ke gereja, memakai baju, berarti saudara melepas yang lama, memakai baju yang baru. Proses melepas yang lama dan proses memakai yang baru, itulah yang dimaksudkan merayakan kelahiran Kristus. Karena saya tahu saya orang pilihan Tuhan, orang kudus dan orang yang dikasihi Tuhan karena kelahiran. Maka saya setiap hari, setiap saat melepaskan manusia lama saya dengan ikhlas dan rela dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh memakai manusia baru dengan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang kedua itu yaitu mau mengatakan jikalau saudara sungguh-sungguh
mau menjadikan Natal tahun 2021 sebagai Natal yang istimewa. Bukan hanya sekedar kita memakai masker, tetapi di tengah-tengah keterbatasan kita ini, kita akan mengatakan, saya akan menyatakan kehadiran Kristus. Menyatakan kehadiran Kristus dengan setiap saat, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kerapuhan hidup, di tengah-tengah masalah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan yang berat. Disitulah saya akan selalu memakai belas kasihan, selalu menyatakan kemurahan, selalu menyatakan kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam menghadapi apapun. Saudara-saudara, apa maksud? Maksudnya adalah tidak hanya cukup saya dan saudara mengatakan, puji Tuhan saya menjadi orang pilihan Tuhan. Puji Tuhan saya adalah orang kudus. Puji Tuhan saya dikasihi Tuhan. Tidak. Karena saya yakin seperti itu, maka hidup saya, melalui tutur kata saya, melalui pikiran saya, melalui sikap saya kepada siapapun dan keadaan apapun, selalu menyatakan kehadiran Tuhan dalam wujud belas kasihan. Selalu menyatakan dalam kemurahan. Selalu nyatakan dalam kerendah hatian. Selalu melakukan dalam kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara-saudara, kesempatan yang besar di tengah-tengah pandemik ini. Belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran menjadi hal-hal yang sangat sukar dan sulit. Bagaimana kita harus sabar di tengah-tengah tekanan ekonomi, di tengah-tengah situasi yang berat. Tetapi disinilah saudara dan saya ditantang, apakah kita akan merayakan kelahiran Kristus. Jikalau kita karena merayakan Natal ini, kita sanggup mewujudkan, menghadirkan Kristus dalam cara berpikir, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perbuatan, di tengah-tengah keluarga, yang mewarnai hidup ini dengan belas kasihan. Walaupun kita bisa menekan orang, kita memberikan kemurahan, sekalipun bukan tanggung jawab kita. Kita bisa melakukan kerendah hatian, sekalipun kita atasan. Kita masih bisa menunjukkan kelemah lembutan ketika diperlakukan semena-mena. Kita masih bisa sabar di tengah-tengah ketidakpastian ini. Maka saudara-saudara, yang terjadi adalah Kristus akan mengatakan, dimanapun engkau hadir, engkau selalu menyatakan kehadiran. Kolose 3 ayat 12-17 merangkumkan dengan dua kata. Kehadiran Kristus akan nyata dalam hidup saudara kalau saudara sungguh-sungguh merayakan kelahirannya, yaitu saudara sabar dan saudara mengampuni. Inilah ringkasan dari Kolose 3 ayat 12-17. Apa artinya ini dalam kesimpulan untuk malam puji doa dalam rangka Natal malam ini? Saya dan saudara tidak bisa merubah pandemik ini. Kita tidak punya kekuatan untuk merubah kondisi ekonomi dan keadaan. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, melalui Natal, melalui merayakan Natal kelahiran Kristus, saudara dan saya bisa menghadirkan Kristus yang kita imani itu. Melalui cara berpikir kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita dalam kondisi keadaan apapun, melalui hidup kita kepada siapapun. Tetap semangat, tetap memilih belas kasihan, dan selalu mewarnai hidup kita dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan kerendah hatian, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, yang pada ujungnya orang akan mengenal Yesus mengajarkan dan menghadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui orang-orang Kristen yang sabar dan tabah dalam kondisi apapun, dan yang mengampuni. Saudara-saudara,
malam puji dan doa ini akan segera berakhir dan kita akan pulang ke rumah masing-masing. Kita mengatakan kita merayakan hari kelahiran Kristus. Wujud Kristus yang seperti apa yang saudara akan nyatakan kepada suami saudara, istri saudara, anak saudara. Saudara akan kembali dalam dunia pekerjaan. Wujud Kristus yang seperti apa yang akan kita berikan kepada dunia. Sebagai orang-orang Kristen di Indonesia, kita dipanggil untuk bangsa dan negara kita Indonesia menjadi lilin-lilin kecil dengan cara mari kita merayakan kelahiran Kristus. Dengan mengingat pengorbanan, kelahiran, dan kasih Kristus sudah merubah dari kita yang tidak berharga menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Kita punya durasi hidup yang terbatas. Tuhan ingin yang terbatas itu saudara dan saya pakai untuk menyatakan kehadiran Kristus. Terutama kepada mereka yang tersisih. Terutama kepada mereka yang tidak dipedulikan. Hadirkan Kristus di sana. Siapa yang tersisih itu? Apakah orang-orang yang jauh di sana? Rumah tanggamu, anggota keluargamu. Siapa mereka yang tersisih itu? Orang-orang yang di dekat saudara, orang-orang yang bekerja dengan engkau, rekan kerjamu, atasanmu, bawahanmu. Setiap saat engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Sudahkah engkau merayakan kelahirannya dengan menghadirkan Kristus itu secara nyata? Sehingga mereka dapat merasakan dan melihat terang Kristus dalam hidupmu. Dan berkata, ada harapan bagiku untuk masa depan. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan diri untuk memasuki saat teduh. Terima kasih Pendeta Titus yang telah melayankan firman di dalam malam puji dan sembah kita hari ini, khususnya dalam perayaan Natal kita. Saudara sekalian, dari firman yang tadi bersama kita renungkan, dari perenungan yang dibagikan oleh Pendeta Titus, kita bersama menghayati. Jika saudara saat ini merasa bahwa saudara rapuh, jika saat ini saudara merasa terpuruk, atau saudara mengalami kegagalan, atau saudara merasa bahwa saudara ada di bawah, saudara sulit sekali untuk merangkak naik, saudara sulit untuk bangkit. Berita Natal untuk kita semua adalah bahwa saudara dikasihi. Sekecil apapun saudara, segagal apapun saudara, seterbatas apapun saudara, saudara dikasihi. Itulah yang membuat Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, untuk menganugerahi kita harapan baru, bahwa hidup kita tidak berakhir jika Tuhan tidak mengatakan itu akhirnya. Maka saudara sekalian, dengan pengharapan yang kita dapat oleh karena kelahiran Yesus, mari kita rayakan kelahiran itu. Kita rayakan hari di mana Allah datang kepada kita, menemani kita dalam kerapuhan kita, dalam keterbatasan kita, dalam keterpurukan kita, untuk menolong kita bangkit. Dan kita tahu bahwa yang merasakan ini bukan hanya kita, saudara sekalian, tetapi dunia juga merasakan pergumulan yang sama. Merayakan kelahiran Yesus berarti kita menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Lewat kelemah lembutan,
lewat kesabaran kita, lewat kemurahan kita. Dan kita dipanggil untuk menyatakan kehadiran Tuhan kepada mereka yang tersisih, kepada mereka yang merasa sendiri, kepada mereka yang berada dalam kesesakan. Seperti sebuah lagu yang mengingatkan dan mengisahkan tentang seorang anak kecil yang juga ingin untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Namun dalam hatinya ia merasa, aku anak kecil, aku belum bisa melakukan banyak hal. Yang aku miliki hanyalah sebuah drumku. Dan lewat apa yang ia miliki, sebuah drum yang sederhana itu, ia mainkan drum itu untuk menyenangkan Tuhan. Itulah lagu dari seorang anak yang ingin memberikan sesuatu bagi Tuhan. Dan yang ia miliki adalah sebuah drum kecil. Dan ia tetap mau memainkannya untuk Tuhan. So sekalian, kita adalah orang-orang yang telah menerima sukacita dari Allah karena kelahiran Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang menerima pengharapan dari Tuhan. Maka jangan biarkan pengharapan dan sukacita itu berhenti dalam hidup kita. Melainkan siarkan pengharapan dan sukacita itu. Sehingga setiap orang bisa merasakan sukacita oleh karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di
belum melihat sebuah semangat yang membara untuk menyiarkan. Saya baru melihat wajah-wajah yang ya oke, saya akan menyiarkan, tapi mungkin tunggu kelar urusan rumah dulu. Oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin saudara-saudara menunjukkan semangat itu. Dengan berdiri, dan saudara boleh bertepuk tangan dengan bersemangat, kita nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mau menyiarkan sukacita itu. Apakah saudara-saudara menerima sukacita itu dari Tuhan? Apakah saudara ada penerima sukacita itu dari Tuhan? Maka siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung. Come on. Di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung. Lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana. Oh, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana. Siarkan, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saya hanya ingin dengar setiap orang menyanyi. Hai, siarkan di gunung. Gak kedengeran siarannya. Katakan. Lumayan, lumayan. Lagi, hai, siarkan di gunung, lebih keras. Hai, siarkan di gunung. Amin. Di bukit dan di mana. Apa? Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saya mengundang Pendeta Titus untuk menyampaikan pengurusan dan berkat. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada malam ini jikalau saudara merasakan hidup saudara sungguh terpuruk dan berat, saat saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, saudara sakit hati dan kecewa, saudara pun sudah putus asa. Apa yang Tuhan mau katakan pada saudara? Engkau adalah orang-orang pilihan. Engkau adalah orang-orang yang kudus.
Engkau adalah orang-orang yang kukasihi, dan melalui kelahiran Kristus Yesus, Engkau diutus untuk menghadirkan kasih, pengharapan, semangat, dan kehidupan Kristus kepada setiap orang, termasuk setiap orang yang ada di sekelilingmu, yang sampai malam ini Engkau tidak bisa memaafkan. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dalam hidup kita masing-masing, kasih kemurahan dari Allah Bapa Sang Pencipta, kekuatan, hikmat, dan tuntunan dari arah Roh Kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kembali ke tempat masing-masing, menghadirkan Kristus Yesus, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kesukacitaan, yang penuh dengan semangat, dan yang penuh dengan kemenangan, dan yang penuh dengan cinta kasih, yang memberikan hidup yang baru dan semangat yang baru untuk semua orang yang ada di sekitar saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat dunia penuh kerapuhan, banyak orang di dalam derita. Hadirnya Tuhan kita nantikan, bawa sejahtera dan sukacita. Tetap setia sampai akhirnya, harapan nyata kita alami cinta kasih-Nya. Sambutlah datang. Sambutlah datangnya, nyatakan hadirnya, jadilah lampion dan palungan, bawa kehangatan dalam kehidupan. Rayakan lahirnya, nyatakan hadirnya dalam Yesus. Kita rasakan Allah selalu ada, Dia selalu beserta kita. Mari berjaga dan terus berdoa. Mari berjaga dan terus berdoa, Selalu percaya, tetap setia, sampai akhirnya harapan nyata kita alami cinta kasih-Nya. Sambut
Ia selalu beserta kita. Siaplah datangnya, menyatakan hadirnya. Jadilah lampu Dan palungan bawa kehangatan kehidupan. Oh, rayakan lahirnya, nyatakan lahirnya. dalam Yesus kita rasakan Allah selalu ada, Ia selalu beserta kita. Rayakan lahirnya, nyatakan hadirnya. Selamat Natal, Tuhan menyertai kita. Saat dunia penuh kerapuhan, banyak orang di dalam derita. Hadirnya Tuhan kita nantikan, bawa sejahtera dan sukacita. Mari berjaga dan terus berdoa, selalu percaya, tetap setia, sampai akhirnya harapan nyata kita alami cinta kasih-Nya. Sambutlah datangnya, nyatakan hadirnya. Jadilah lampin dan palungan, bawa kehangatan dalam kehidupan. Rayakan lahirnya, nyatakan hadirnya. Dalam Yesus kita rasakan Allah selalu ada, Ia selalu beserta kita. Mari berjaga dan terus berdoa, selalu percaya, tetap setia, Sampai akhirnya harapan nyata kita alami cinta kasih-Nya. Sambutlah datangnya, nyatakan hadirnya. Jadilah lampin dan palungan, bawa kehangatan dalam kehidupan. Rayakan lahirnya, nyatakan hadirnya. Dalam Yesus kita rasakan Allah selalu ada, Ia selalu beserta kita.
serta kita. Ah.